Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini, kita berdoa. Ya Bapa di surga, berkati hati kami dan pikiran kami Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini ya Tuhan. Sehingga setiap Bapak itu yang mendengarkannya diberkati. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan dengan sangat sederhana. Kiranya Tuhan Yesus juga yang menolong dan memberkati hati dan pemikiranku, sehingga kami semua diberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya tidak akan membacakan secara keseluruhan firman Tuhan dari kitab Keluaran 18, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi saya percaya kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu akan mengambil Alkitab dan membaca serta merenungkannya dan mendengarkan penjelasan lewat channel YouTube ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kriteria dari seorang pemimpin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu pasti mengerti dan memahami arti daripada kriteria. Kriteria ini adalah barometer, tolak ukur ataupun patokan. Dan ini sangat menentukan ya, yang sangat menentukan seseorang di dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin pasti harus punya kriteria tersendiri selama ia menjalankan masa-masa kepemimpinannya. Karena tidak ada seorang pun di antara para pemimpin, baik itu pemimpin gereja misalkan, atau pemimpin persekutuan, atau pemimpin dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, semua menginginkan selama ia menjadi pemimpin, semuanya berjalan dengan baik, dan tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi sungguh-sungguh mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 kriteria seorang pemimpin. Ada 3 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jikalau ia menginginkan dan merindukan selama ia menjadi seorang pemimpin, kepemimpinannya itu menjadi berhasil. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah seorang pemimpin adalah mampu untuk mendelegasikan tugasnya. Hal ini terjadi bisa kita lihat di ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Bagaimana ketika Yitro memperhatikan bagaimana cara Musa untuk mengadili setiap perkara orang Israel. Ketika orang Israel datang menghadap Musa, membawa segala perkara mereka, membawa segala persoalan di antara mereka kepada Musa, maka dari pagi sampai petang Musa berdiri mengadili orang-orang Israel tanpa ada satupun yang membantu, yang menolong daripada si Musa. Jadi inilah yang dilihat oleh si Yitro yang merupakan mertua Musa, bahwa Musa perlu mendelegasikan tugas itu, bahwa Musa perlu untuk memberikan tanggung jawab ataupun wewenang kepada orang lain yang kelak diangkat, yang kelak akan membantu Musa. Makanya Yitro mengatakan, Musa, apa yang kamu lakukan ini tidaklah baik. Engkau akan menjadi sangat lelah di dalam mengadili perkara-perkara orang Israel. Ketika orang Israel bermasalah di antara sesamanya, maka mereka datang kepadamu. Dan tidak seharusnya semua perkara itu datang atau dibawa kepada Musa. Itu sebabnya Yitro memberikan saran dan mendorong Musa supaya Musa mengangkat atau mendelegasikan atau memberikan tugas atau memberikan tanggung jawab wewenang kepada orang lain. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Musa ini di dalam memimpin orang Israel, dia hanyalah seorang diri, tidak ada timnya, ya, tidak ada kerjasama. Oleh karena itu Paulus juga di dalam semasa Paulus juga melayani, dia senantiasa teamwork, ya, atau sinergitas atau bekerjasama dengan orang lain. Karena itu akan memudahkan, karena di dalam tim itu ada begitu banyak ide atau wacana. Maka Bapak Ibu Saudara dibutuhkan kerjasama atau teamwork di dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin itu dia akan berhasil jikalau ia mampu untuk membagi tugasnya, jikalau ia mampu untuk memberikan tanggung jawab kepada orang lain, memberikan wewenang kepada orang lain, dan membantu dia selama ia memimpin di dalam sebuah organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin harus mampu untuk melegitimasi tugas yang ia emban. Apa artinya melegitimasi?
yaitu adanya pengesahan. Pengesahan akan apa? Di sini Yitro mendorong Musa supaya Musa mengangkat, mensahkan orang-orang ya di antara orang Israel itu, supaya ia pilih yang hendak menjadi pembantu Musa, yang hendak membantu Musa di dalam mengadili segala perkara-perkara yang dibawa kepada Musa. Yitro mengatakan dalam 1000 orang, dalam 100 orang, dalam 50 orang, dalam 10 orang, maka harus ada satu pemimpin ya yang hendak mengadili semua persoalan-persoalan daripada orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuannya adalah supaya meringankan tugas, supaya meringankan beban daripada Musa. Maka tidak semua persoalan, tidak semua perkara yang dibawa kepada Musa, tetapi melalui para pembantunya ini juga, melalui bawahan-bawahan daripada si Musa ini akan sangat menolong dan ini akan menjadi sangat efektif di masa kepemimpinan daripada Musa. Maka persoalan-persoalan yang besar hendaknya dibawa kepada Musa, tetapi persoalan-persoalan kecil itu biarlah kiranya para pembantu-pembantu Musa ini yang akan mengadili persoalan itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yitro berpesan kepada Musa dan memberikan dorongan, engkau angkatlah orang-orang dan engkau pilihlah dari orang-orang Israel ini yang cakap mengajar, yang membenci suap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah adanya keterampilan di dalam mengajar. Di dalam mengajar ini berbeda dengan mengajar di sekolah. Mengapa? Karena di dalam ini adalah di sekolah itu hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya. Tetapi di sini bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan tentang Allah kepada orang-orang Israel, tetapi ini adalah bagaimana mereka harus cakap di dalam mengajar, bagaimana mereka harus memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan dan kepada moral-moral yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa di sini diperhadapkan bagaimana cara dia untuk memilih orang-orang Israel yang cakap, yang memiliki kapasitas, kemampuan tentang firman Allah. Jadi tidak hanya sebatas pemimpin saja, tetapi ada kriterianya, ya. Bagaimana mereka juga harus betul-betul berlaku adil, yang bersih, tidak cacat, ya. Bagaimanalah seorang pemimpin yang cacat? Bagaimanalah seorang pemimpin yang suka kepada suap, Bapak Ibu Saudara? Tentu ini adalah hal yang sangat tidak baik dan bertolak belakang dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kriteria adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya, orang yang benci kepada pengejaran suap, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya. Ya, orang yang dapat dipercaya. Dalam hal orang yang dapat dipercaya ini di zaman sekarang ini sangatlah sulit. Bagaimanalah kita kiranya seseorang ada yang datang kepada kita, memberitahukan, menyampaikan segala persoalan dan perkara di dalam kehidupannya. Maka ketika orang itu datang kepada kita, mereka datang kepada kita karena kita dipercaya bahwa kita ini adalah seorang pelayan, seorang pemimpin. Maka hendaknya apapun persoalan yang disampaikan kepada kita, kita harus bisa menjaga sebaik mungkin tanpa membuat celah. Membuat celah ini adalah tanpa memberitahukan kepada orang lain, dan ini adalah sangat sulit Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sangat-sangat sulit menjadi orang yang dipercaya. Karena apa? Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang Israel, ya, setiap perkara yang dihadapi oleh orang Israel, baik perkara di dalam pribadi, baik terhadap sesamanya, maka seorang pemimpin itu, ya, kriterianya juga adalah dia harus dapat dipercaya. Yang benci kepada pengejaran suap, ya, yang benci kepada pengejaran suap. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ketiga hal ini, yang pertama adalah jikalau kita ingin berhasil daripada kepemimpinan kita, ketika kita dipercayakan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi memimpin sebuah organisasi, maka yang pertama adalah kita harus mampu memiliki kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain, ya, bekerja sama dengan orang lain, tidak bekerja sendirian, tetapi bekerja sama atau sinergitas ataupun teamwork dengan orang lain. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk pendelegasian tugas, melegitimasi tugasnya, mensahkan, mengangkat orang lain, orang-orang yang tepat, kemudian memiliki kemampuan ataupun keterampilan
yang cakap mengajar, memiliki keterampilan takut akan Allah, memiliki keterampilan benci kepada pengejaran suap. Orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, saya akan percaya melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.